Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang menyaksikan YouTube ini. Saya menyampaikan semoga keadaan kita di masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lewat YouTube ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kita, khususnya yang mendengar YouTube ini, bahwa apa yang disampaikan oleh gembala pembina rohani kita, bahkan gembala kita yang hari-hari ini selalu menyampaikan mengenai disiplin. Topik yang sama saya sampaikan pada saat ini lewat YouTube ini, yaitu disiplin merupakan dasar membangun karakter. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa begitu pentingnya karakter itu? Karena karakter itu butuh proses, butuh waktu. Sama seperti pada saat bangsa Israel dibawa dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian untuk mengubah karakter budak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, khususnya orang tua yang menyaksikan YouTube ini, menjadi orang tua adalah panggilan tertinggi dari Tuhan. Di tangan orang tua, anak dibentuk menjadi apa dia nanti pada saat dewasa. Itulah sebabnya segala sesuatu dimulai dari rumah. Karena itu sangat dibutuhkan cara pengajaran kita, cara pengasuhan kita didasarkan pada firman Tuhan, dimulai dari rumah. Disiplin merupakan dasar membangun karakter. Artinya bahwa setiap orang tua Kristen harus menyadari bahwa saat anak-anak kita di bawah pengasuhan kita, kita adalah merupakan perwakilan Tuhan untuk mempersiapkan mereka seperti Tuhan mendisiplinkan umatnya. Bagaimanakah Tuhan mendisiplinkan umatnya? Mereka harus dibawa melalui peran guru. Kita tahu padang gurun itu adalah yang tidak memiliki tumbuhan apapun. Gersang, panas. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel harus melalui padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau anak-anak kita salah di dalam menilai pendisiplinan yang kita berikan, peraturan pengajaran yang kita sampaikan, kalau anak-anak kita tidak bisa menerimanya, ada sesuatu hal yang salah, yang kurang mungkin, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ingini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa disiplin
salah satu yang perlu kita ketahui di dalam disiplin adalah tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita? Mendisiplinkan anak-anak kita, mendisiplinkan bawahan kita, mendisiplinkan jemaat yang kita gembalakan. Apa yang menjadi tujuan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika tujuan kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan, jikalau tujuan kita membawa mereka diberkati oleh Tuhan, maka saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Amsal, yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 11 sampai ayat 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa Israel melalui padang gurun? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru, kata kerja yang digunakan di dalam disiplin adalah paideu, dan kata benda paideia yang memiliki arti dididik. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Bagaimana Musa sejak dari masa kecil hidup di istana, hidup dengan segala kemewahan, hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya Musa meninggalkan semuanya itu. Zona kenyamanan, kelimpahan, kekayaan ditinggalkan oleh Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi alasan bahwa yang terpenting dalam disiplin adalah tujuannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Donald S. Whitney mengatakan, karena jika kita tidak memiliki tujuan hidup di dalam dunia, maka diibaratkan seperti seorang perenang yang berenang dalam kegelapan malam di tengah laut tanpa tujuan yang jelas, dan pada akhirnya terdampar di tempat yang tidak menyenangkan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Setiap kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sekarang ini, Allah telah mempersiapkannya. Satu hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, jangan pernah kita beranggapan bahwa tujuan dalam kehidupan kita adalah hanya untuk berjuang, untuk kekuasaan, berjuang untuk kekayaan, berjuang untuk pendidikan yang tinggi, dan juga harga diri. Jikalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat bahwa disiplin tidak menjadi dasar di dalam membangun karakter. Padahal disiplin adalah merupakan dasar di dalam membangun karakter. Karena keberhasilan umumnya berawal dari disiplin diri. Karena disiplin itu sangat penting. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita mengembangkannya? Bagaimanakah kita memulainya? Hal yang pertama yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 16 ayat 10.
barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak juga benar dalam perkara-perkara besar. Yang pertama, bagaimanakah kita mengembangkannya? Yang pertama, mulai dengan hal-hal yang kecil. Secara hukum alam, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan sebaliknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bekerja dan berkarya. Ada hukum yang mengharuskan kita untuk setia kepada hal-hal yang kecil, yang kelihatan sepele. Maka dipastikan akan setia kepada hal-hal yang besar. Belajar disiplin diri dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita mempersiapkan jalan bagi keberhasilan yang besar. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu contoh di rumah, apakah kita pernah berkata kepada anak-anak kita, bersihkan kamarmu, rapikan tempat tidurmu, rapikan meja belajarmu? Apakah kita pernah sampaikan itu kepada anak-anak kita? Atau justru kita biarkan mereka pada saat bangun pada pagi hari, kita tidak pernah menyampaikan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengembangkannya? Yang kedua, mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang kedua, bagaimanakah kita mengembangkan disiplin itu menjadi dasar dalam karakter adalah, mari setiap kita membuat perencanaan. Rencanakan segala sesuatu. Buatlah jadwal, buatlah rincian, supaya pada saat kita melakukan pekerjaan itu, kita tinggal mengikuti aturan-aturan, rincian-rincian yang sudah kita gariskan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita mengembangkannya? Bahwa disiplin itu merupakan dasar di dalam membangun karakter. Yang ketiga, tepat waktu. Tuhan akan memberikan kepada semua orang waktu yang sama setiap harinya. Tapi ada orang yang dapat menyelesaikan lebih banyak daripada yang lain. Perbedaannya tergantung pada cara mereka mempergunakan waktu mereka. Sebagaimana anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Kolose 4 ayat 5, pergunakanlah waktu secara efektif dan efisien, artinya bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terbatas, yang tidak akan kembali. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Ingat bahwa waktu itu sangat singkat. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita mengembangkan disiplin itu merupakan dasar dalam membangun karakter. Yang keempat, jaga perkataan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 14, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Perkataan yang sia-sia bukan hanya tidak berguna, tapi bisa mengacaukan orang yang mendengarnya. Untuk itulah mari jaga setiap perkataan kita.
Banyak perselisihan terjadi akibat oleh perkataan yang sia-sia. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya bermusuhan karena kata-kata yang tidak berguna yang diucapkan oleh orang. Itulah sebabnya jagalah perkataan kita. Jagalah lidah kita. Karena lidah kita bisa menjadi alat iblis untuk memecah belah persekutuan dan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengajak setiap kita bahwa disiplin merupakan dasar membangun karakter. Yang kelima, terimalah koreksi dari siapapun. Kenapa? Karena koreksi akan membantu kita untuk mengembangkan disiplin diri. Dengan menunjuk kepada kita lewat perkataan orang lain, lewat teguran orang lain. Ketika kita diingatkan, karena Tuhan memakai orang lain, Tuhan memakai apa saja. Karena apa yang dikatakan dalam Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Tetapi siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir daripada khotbah saya melalui YouTube ini, bahwa disiplin merupakan dasar dalam membangun karakter. Yang pertama, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Kedua, buat perencanaan. Ketiga, belajar untuk tepat waktu. Keempat, jaga setiap perkataan kita. Kelima, terimalah setiap koreksi, sekalipun itu mungkin bawahan kita, sekalipun mungkin itu anak buah kita, sekalipun mungkin itu anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita. Karena mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin merupakan dasar di dalam membangun karakter. Menjadi saksi Kristus harus diawali dari keluarga. Untuk itu bagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendengar kata-kata ini. Kaya secara ekonomi, tetapi miskin waktu dengan keluarga. Miskin ekonomi, juga miskin waktu dengan keluarga. Miskin ekonomi, tetapi kaya waktu dengan keluarga. Kaya secara ekonomi dan kaya juga waktu dengan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di bagian yang mana? Kalau kita mau melihat, mau mengetahui, mau memahami, mengerti bahwa disiplin merupakan dasar membangun karakter, mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil, karena segala sesuatu dimulai dari rumah. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan menjadi perenungan bagi kita, termasuk kepada saya dan siapa saja yang mendengarkan YouTube ini. Mari, bahwa disiplin merupakan dasar di dalam membangun
karakter. Yang pertama, mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, buat perencanaan. Yang ketiga, belajar tepat waktu. Yang keempat, jaga setiap perkataan. Yang kelima, apapun yang menjadi koreksi dalam kehidupan kita, terima, karena Tuhan memakai setiap orang. Karena saya yakin dan percaya Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita yang menyaksikan YouTube ini.